Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita 5 sekawan, yoi. Mungkin di video kali ini kita bakal jelasin sedikit soal decoder to 7 segment dan desain counter. Tapi sebelum lanjut ke videonya kita kenalan dulu. Kenalin aku Rehan Putra Perdana, NIM 047. Oke, kenalin, nama aku Hajime Yuda Iqbal Pranata dengan NIM belakang 017. Lanjutkan oleh teman saya, Chris, silakan. Perkenalkan, nama saya Libistoper C. Mulyawan dengan NIM 2112 0119130003. Oke. Ya, halo, kenalin namaku Muhammad Ishak Matangguan dengan NIM 53. Lanjut Afifah. Perkenalkan, nama saya Eva Humaira dengan NIM 141. Oke, terima kasih. Nah, jadi di modul 3 kali ini kita bakal belajar tentang cara kerja decoder dan 7 segment. Serta kita mampu mengaplikasikan desain counter pada decoder 7 segment dan menganalisis hasil implementasi rangkaian kombinasional. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada laptop, kemudian ada Xilinx ISE sebagai software yang digunakan, kemudian akan dilanjutkan teman saya. Ya, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang decoder. Jadi decoder ini adalah rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya dengan biner inputnya. Di sini rangkaian decoder ini adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menampilkan kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual yang akan digunakan keluarannya oleh 7 segment display. Kemudian dilanjutkan ke counter. Jadi counter adalah sebuah rangkaian sekuensial yang mengeluarkan urutan state tertentu yang merupakan aplikasi dari pulsa-pulsa inputnya. Pulsa input dapat berupa pulsa clock atau pulsa yang dibangkitkan oleh sumber eksternal dan muncul pada interval waktu tertentu. Oke, mungkin itu tadi sedikit penjelasan dari 7 segment dan desain counter. Selanjutnya akan ada percobaan modul 1 oleh teman saya. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan pertama dari modul 3 ini. Pertama kita bikin new project dulu. Kita isi namanya modul 3. Di next aja. Kemudian di sini untuk family-nya kita pakai Spartan 3E, device-nya XC3X500E, untuk package-nya FG320, speed-nya -4, sama preferred language-nya Verilog. Jadi X aja. Di situ kita bikin new source. Di sini namanya hex _7 seg dengan pilihan Verilog modul. Ini kita next aja sampai finish. Di situ ini untuk shortcut-nya kita kopas aja ya biar cepat. Habis itu kita bikin search lagi, bikin new file lagi dengan nama the launcher, masih dengan pilihan Verilog modul. Di next aja sampai finish. Buat source code-nya sama, kita kopas aja. Di save,
habis itu bikin file lagi namanya count, masih dengan Verilog modul. Kemudian untuk source code-nya sama, terus masih bikin file satu lagi dengan nama combinational underscore top dengan Verilog modul juga. Terus berikutnya kita bikin file lagi di search dengan nama design kombinasional, tapi kali ini dengan menggunakan implementation constraint file. Itu untuk source code-nya kita kopas aja. Ini jangan lupa di conditional top-nya dibikin jadi top modul. Selanjutnya kalau udah kita ke ini bagian synthesize, habis itu kita klik view RTL schematic. Oke aja. Add, kemudian kita create schematicnya. Ini kita klik 2 kali aja untuk melihat rangkaiannya. Selanjutnya untuk penjelasan dari percobaan modul 1 ini di sini ada yang heksadesimal dan desimal. Untuk percobaan yang desimal ini, jadi sesuai tabel yang barusan, itu dia tuh desain dari decoder yang menerima 4 bit inputan, terus diterusin ke 7 segmen menggunakan FPGA Xilinx X. Terus di percobaan ini tuh masukannya ada button north, button south, button west, sama button east dengan nilai 0, sehingga masukan yang diterima 7 segmen LED itu ada A, B, C, D, E, F bernilai 1 dan LED G bernilai 0, dan kemudian akan menghasilkan nilai 0 pada 7 segmen. Kemudian ketika button north, south, west, dan east ini bernilai 0001, maka 7 segmen akan menghasilkan keluaran berupa tampilan berbentuk 1. Kemudian ketika masuk pada decoder bernilai 0001, maka akan menghasilkan keluaran dari 7 segmen berupa tampilan berbentuk nilai 2. Pada masukan selanjutnya, 7 segmen akan menghasilkan keluaran 0 hingga 9 secara berurutan. Namun, ketika button north, south, west, dan east ini nilainya 0010, maka keluaran dari 7 segmen akan berupa nilai 8. Kemudian ketika diberikan masukan yang sama, yaitu 0010, keluaran berikutnya dari 7 segmen akan berturut-turut, yaitu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan 0. Hal ini dapat terjadi karena button west mengurangi counter sehingga keluaran pada 7 segmen akan terjadi secara decrement. Kemudian ini untuk yang tabel heksadesimal masih sama dengan decoder yang menerima 4 bit inputan terus menuju 7 segmen dan hasilin 16 bit. Cuma perbedaannya di sini adalah ketika button north, south, west, east bernilai 0, masukan yang diterima 7 segmen LED A, B, C, D, E, F nya bernilai 1, LED G nya bernilai 0, dan menghasilkan keluaran 0 pada 7 segmen. Kemudian ketika masukkan button north, south, west, dan east bernilai 0001, maka 7 segmennya akan menambahkan nilai 1. Sama seperti tabel yang sebelumnya yang desimal,
itu keluaran dari 7 segmen akan menghasilkan tampilan nilai yang terus bertambah dari 0 hingga 9. Kemudian akan diteruskan hingga F. Kurang lebih sekian dari saya untuk modul 3 percobaan pertama ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Afifa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher. Di sini saya akan menjelaskan atau melakukan langkah percobaan kedua. Sebentar. Ini sudah masuk ya? Masuk, Mas. Oke. Jadi untuk langkah percobaan kedua ini kita membuat new project. New project dengan nama kelompok 7 BCD. Di langkah percobaan 2 ini kita akan mensimulasikan, kalau di langkah percobaan 1 kan tadi kita melihat untuk RTL semantiknya atau bentuk RTL-nya. Sedangkan untuk di percobaan 2 ini kita akan melihat di waveform-nya. Jadi kita membuat project baru dengan kelompok 7 BCD, lalu kita buat new source project di Verilog. Untuk namanya itu hex_7sec_1. Untuk modul Verilog-nya ini di next. Jika sudah, kita copy saja. Nah, ini untuk yang modul hex_7sec_1 ini, kalau dijelaskan ini, jadi di modul hex_7sec_1 ini akan terdapat 3 inputan, yaitu yang akan dinamakan win atau w_in dan outputnya itu akan ada 7, di mana output 7 ini dinamakan sec_value. Ketika program dijalankan ini akan memeriksa inputan yang dimasukkan itu dengan command always add w_in. Jadi ini akan selalu dicek inputannya dan akan dijalankan kayak pengondisian switch case. Kalau misal ini yang baris 31 ini, kalau misal input yang dimasukkan itu 001, maka yang akan keluar itu keluarannya itu di 011000. Kalau misal ini yang masukkan inputnya itu 0110 ya, nanti yang masuk yang keluarannya adalah 10111111. Untuk yang ini kayak gini, seperti itu sih. Untuk sampai ke bawah sama saja. Kalau yang untuk yang default ini dijelaskan nggak akan pernah terjadi karena ya w input akan selalu dimasukkan gitu. Jadi ini kayak pengondisian yang nggak mungkin, soalnya w input sudah diberikan nilainya gitu. Lalu setelah kita membuat modul Verilog yang ini, kita membuat test bench-nya dengan nama hex_7sec_1_tb. Ini test fixture sudah benar. Lalu kita asosiasikan dengan modul Verilog yang ini. Nah, di modul test bench ini kita akan kopas juga. Di modul test bench ini akan diberikan kayak inputan win yang akan kita masukkan di hex_7sec_1. Jadi misal di test bench ini misal nanti akan diberikan masukan B001, maka nanti di ini ya nanti ini juga yang ini akan dijalankan gitu. Ini kayak urut misal 0000, nanti keluarannya akan gini. Ya, ini kita akan lihat lewat waveform aja biar lebih gampang. Kita ubah ke mode simulation. Sebentar. Nah, ini kita akan lihat waveformnya saja biar lebih jelas. Oh, sebentar, itu yang salah. Sebentar. Ini kita komen aja. Soalnya nanti membuat rusak. Lalu kita ulang lagi. Nah, di waveform ini kita bisa lihat kalau misal di baris pertama ini ketika input yang dimasukkan ini 0100, maka output yang akan dikeluarkan itu 1011011. Ini sama seperti project kita
input yang kita masukkan, misal ini kan masukannya 0100. Berarti kan di 0100 yang ini. Maka keluarnya adalah 1011. Ya, ini sama. Ya, ini kayak urut aja sih kalau di waveform ini. Jadi kalau misal di pengkondisian ini input yang dimasukkan adalah misal 0111, ya nanti yang keluarkan adalah 111000. Untuk ke langkah percobaan kedua itu saja sih. Tidak banyak. Mungkin yang selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya, Afifah dan Chris. Atas langkah kerja percobaan 1 dan 2, akan saya lanjutkan untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Jadi yang pertama ya, di bouncer up ini digunakan untuk increment atau penambahan nilai pada output 7 segment. Sedangkan yang di bouncer down itu digunakan untuk decrement, jadi kebalikannya dari di bouncer up. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, decoder itu merupakan rangkaian logika yang menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner dari input yang dimasukkan tadi. Seperti itu. Lalu yang ketiga, 7 segment ini akan menampilkan nilai angka dari 0 sampai 9. Nah, tapi ketika mencapai angka 10 sampai 15, dia akan menampilkan huruf ya. Dari A sampai F sebagai ini maksudnya adalah angka atau bilangan heksadesimal kayak gitu. Selanjutnya, di bouncer ini memiliki fungsi untuk mengunci sinyal yang masuk agar sinyal yang dikeluarkan itu tidak salah. Dan yang terakhir, counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dengan bilangan biner. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi ke Raymond. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hajime, Mas Ishak, Mas Chris, dan juga Mbak Afifah. Mungkin buat video modul 3 kita ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.